Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Baik, pada malam hari ini kita lanjut mengaji hadis lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsus syamin fi dilalati 'alal khairi wa da'wati ilal huda wa ta'awun 'alal birri wa taqwa. Utawi iki iku pelajaran kang nerangaken kang kaping 8 fi dilalati ing dalam nerangaken nuduhaken 'alal khairi ing atase kebagusan wa da'wati lan aja-aja ilal huda maring pituduh wa ta'awuni lan mulang 'alal birri ing atase kebagusan wa taqwa lan wedi dumateng Gusti Allah. Pelajaran yang ke-8 di dalam hal menunjukkan kebaikan wa dakwah dan mengajak ya, mengajak karena Islam itu agama dakwah ya, mengajak ilal huda maring pituduh itu petunjuk kebenaran ya, wa ta'awun dan saling tolong menolong alal birri dalam hal kebaikan, wa taqwa dan dalam hal takwa atau takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Wa qala ta'ala wal takum minkum ummatun yad'una ila al khair. Wa qala ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Wa qala ta'ala wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Baik, itu tadi ayat-ayat Al-Qur'an ya. Di situ Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah. Jadi memang kita itu diperintahkan oleh Allah untuk mengajak umat manusia ila sabili rabbika, menuju jalan Tuhan kalian, yaitu Allah, bil hikmati dengan hikmah ya, artinya dengan metode yang terbaik, wal mau'izatil hasanati dan juga mau'idah ya, ajakan-ajakan berupa tausiah, berupa omongan al-hasanati yang bagus. Wa qala ta'ala wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Qala ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Wa ta'awanu lan padha tolong menolong sapa sira kabeh 'alal birri ing atase kebagusan wat taqwa lan wedi dumateng Gusti Allah. Wa ta'awanu 'alal ismi wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kita itu diperintahkan oleh Allah untuk ta'awanu, saling tolong menolong, 'alal birri dalam hal kebaikan, wa taqwa dan takut kepada Allah, wa la ta'awanu dan jangan saling tolong menolong 'alal ismi dalam melakukan dosa atau maksiat kepada Allah, wal 'udwan dan permusuhan. Baik, kita baca hadis di bawahnya ya. Di sini ada hadis qala Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Wa qala lan dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusane Gusti Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manutawi sapa wonge iku dalla nuduhaken sapa man ala khairin ing atase kebagusan, falahu mengko iku keduwe man mislu ajri fa'ilihi utawi sepadane ganjarane wong kang nglakoni kebagusan tersebut. Jadi hadis man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili ini diriwayatkan oleh rawahu Abu Mas'ud Al-Badri. Riwayataken hu ing hadis Abu Mas'ud Al-Badri. Jadi maksud dari hadis ini adalah kita urai dulu ya. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, misalkan kita itu ya contohnya mengajak orang untuk melakukan kebaikan, ayo kita sholat,
ayo kita belajar apa itu tata cara sholat, ayo kita itu mengaji, ayo kita itu menuntut ilmu, ayo kita itu intinya mengajak dalam hal kebaikan lah. Semuanya itu termasuk dalam kategori hadis Nabi man dalla ala khairin. Maka kalau kita menunjukkan kebaikan tersebut ya, itu falahu mislu, maka kita itu mendapatkan pahala kebaikan seperti mislu ajri fa'ilihi, seperti pahalanya orang yang melakukan kebaikan tersebut. Misalkan nih contoh ya, kita itu punya teman, kemudian dia itu sholatnya masih bolong-bolong ya. Kemudian kita masuklah dalam kehidupan teman kita itu, kemudian kita itu mengajak dia itu sholat, kemudian membenarkan cara-cara sholatnya yang masih belum benar atau ada yang kurang, kita benarkan, kemudian kita ajari, kemudian kita ajak sholat. Ternyata kemudian kok orang tersebut sholat terus sampai tua, sampai akhir hayatnya istiqomah sholat dia itu. Maka kita yang tadi posisinya itu menjadi penyebab dia itu melakukan kebaikan tersebut, yang tadinya dia itu lalai dalam menunaikan kewajiban kita kepada Allah, kemudian dia itu menjadi taat dan selalu mengerjakan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah berupa sholat, maka kita itu nanti akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala teman kita itu. Teman kita itu dapat pahala yang banyak karena dia itu sholat, apa itu sholat wajib ya, sebagaimana yang diwajibkan oleh Allah, sholat 5 waktu. Kita juga setiap hari mendapatkan pahala. Belum lagi kita kalau sholat kita sendiri sholat ya, kita sholat sendiri saja kan sudah dapat pahala. Tapi kita itu tadinya mengajak orang, kemudian orang tersebut mau dan melakukan dan istiqomah, setiap kali orang tersebut sholat, maka kita itu mendapatkan pahalanya juga. La yang kusu minhu syai'an, tidak berkurang sedikit pun, sama. Misalkan kalau kita analogikan kepada nominal, misalkan kalau pahala itu bisa dihitung ya, misalkan 1000 ya, maka kita dapat 1000 juga gitu. Ya seperti itu guys, memang artinya agama Islam itu memang mengajak ya, dakwah. Makanya kalau ada orang mengajak ada dakwah gitu, memang agama Islam itu ada dakwah ya, mengajak. Orang kalau udah diajak mana tahu mana ikut ya, harus diajak. Orang kalau udah diterangkan mana bisa paham, makanya diterangkan, kemudian kita ajak. Seperti itu. Orang kalau tidak diberi paham mana bisa paham, maka kita beri pemahaman, kita beri pencerahan, kita beri gambaran, seperti itu. Hadis ini ya, ini merupakan sabdanya Nabi Muhammad SAW. Artinya kita itu oleh Rasulullah SAW dijanjikan pahala yang sangat besar jika kita itu mau mengajarkan ilmu, mau menyebarluaskan ilmu, mau mengajak orang untuk ibadah, mau mengajak orang untuk mencari ilmu. Itu kita mendapatkan pahala sama seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Makanya jangan ragu-ragu, ajak semua orang guys. Ajak semua orang untuk sholat, ajak semua orang untuk belajar ilmu syariat. Ilmu syariat itu apa? Ya ilmu agama Islam itu. Bagaimana tata cara sholat, bagaimana tata cara wudhu, bagaimana tata cara dalam segala hal guys. Itu kan ada ilmunya. Itu kita ajak, kita
beri pemahaman. Seperti saya sekarang ini kan dalam rangka apa itu, menyebarkan ilmu ya, menyebarkan ilmu dari yang tadinya belum tahu menjadi tahu, dari yang tadinya belum paham menjadi lebih paham, seperti itu. Di sini di bawahnya ada hadis lagi yang lebih lengkap ya. Tadi kan cuma mislu ajri fa'ili kan cuma gitu. Ini ada lagi man da'a, bismillahirrahmanirrahim, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a wa man da'a ila dalalatin kana alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ahu. La yanqusu dzalika min asamihim syai'a. Man da'a ila hudan utawi, saya artikan dulu ya hadisnya. Man utawi sapa wong iku da'a ngajak sapa man ila hudan maring pituduh kana mongko ono iku lahu keduwe man minal ajri bayane saking ganjaran apa mislu ujuri man tabi'ahu, sepadane pira-pira ganjarane wong tabi'a kang anut sapa man hu ing man. La yang kusu ora kurang apa dzalika mengkono-mengkono ujurahum min ujurihim saking ganjarane man syai'an ing apane syai'an suwi-wijine. Jadi ini konteksnya hampir sama ya, sama seperti yang tadi, cuma beda bahasanya. Barang siapa yang mengajak terhadap petunjuk kebenaran, karena lahu minal ajri, maka orang tersebut mendapatkan pahala sebagaimana pahala-pahala yang didapatkan oleh orang yang mengikutinya. Misalkan ada guru, ada orang mengajarkan ilmu tata cara sholat ya, guru mengajarkan di kelas ya, kemudian seorang yang mengetahui menyebarkan ilmunya, kemudian dilakukan oleh 10 orang yang mendengarkannya, maka misalkan per satunya itu dapat 10.000 ya, nanti berarti kita tinggal kalikan gitu. Makanya beruntunglah ya, bagi para masyayikh kita itu, beliau telah mengajarkan kita ilmu, kemudian kita para santrinya itu berusaha untuk mengamalkan ilmu tersebut, berusaha untuk istiqomah dalam sholat. Maka setiap kali kita sholat, guru kita itu mendapatkan pahala. La yang kusudhalika min ujurihim syai'an, tidak berkurang sedikit pun tidak berkurang, artinya sama pahalanya itu ya. Waman da'a ila dolalatin, akan tetapi sebaliknya, waman utawi sapa wonge iku da'a ajak sapa man ila dolalatin maring kesesatan, kana utawa maksiat ya, kana mengko ono iku alaihi ing atase man minal ismi bayane saking dosa mislu asa miman tabi'ahu, sepadane pira-pira dosane wong tabi'a kang ngenut sawa manhu ing man. La yang kusu ora berkurang sedikit pun apa dzalika mengkono athamihim min athamihim syai'a saking pira-pira dosane man tabi'ahu. Akan tetapi sebaliknya, barang siapa yang mengajak kepada hal keburukan atau kemaksiatan, karena maka orang tersebut
mendapatkan dosa sebagaimana dosanya orang yang melakukan dosa atau maksiat tersebut. Contoh, ada orang mengajak maksiat, misalkan maksiat itu dosanya besar, maka setiap orang itu maksiat yang menunjukkan kepada maksiat tersebut juga mendapatkan dosanya orang yang melakukan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu jangan sampai kita itu mengajak kepada hal-hal yang buruk. Baik, kita lanjut ke ad-darsut tasi' fi taubati ya. Ad-darsut tasi' utawi pelajaran atasi kang kaping songo fi taubati ing dalam masalah taubat. Wala dawu sapa Allah Ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala, wa qala dawu sapa Allah Ta'ala, istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Wa qala ta'ala, lan dawu sapa Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wa tubu, kita maknai dulu ya, ini ayat Al-Quran. Wa tubu lan padha tobat sapa sira kabeh ilallahi maring Gusti Allah jami'an hale sakabehane ayyuhal mu'minun he bira-bira wong kang iman, wong kang percaya dumateng Gusti Allah, la'allakum menawa sira iku tuflihuna padha bejo sapa sira kabeh. Wa qala ta'ala, istaghfiru, nyuwuna pangapura, nyuwuna ampunan sapa sira kabeh rabbakum ing pangeran sira kabeh, summa tubu mongko nuli taubat sapa sira kabeh ilaihi maring Gusti Allah. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu he pira-pira wong kang percaya utawa iman dumateng Gusti Allah, tubu taubat sapa sira kabeh ilallahi maring Gusti Allah taubatan kelawan taubat nasuhan kang bagus, kang temenan. Artinya di sini Allah itu berkali-kali ya berfirman dalam Al-Quran tentang anjuran, tentang perintah ya, bukan anjuran, perintah untuk taubat, untuk bertaubat kepada Allah. Semuanya bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, semua orang yang beriman dan percaya kepada Allah, oleh Allah diperintahkan untuk segera bertaubat, la'allakum tuflihun, supaya kalian semua itu, kata Allah, kita semua itu ya, supaya kita semua itu menjadi orang yang beruntung. Wa qala ta'ala, istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Allah berfirman, mohon ampunlah kalian semua rabbakum terhadap Tuhan kalian, yaitu Allah, summa tubu, kemudian bertaubatlah, ilaihi maring Gusti Allah, bertaubat kepada Allah. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu. Allah juga berfirman di dalam ayat lain, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, bertaubatlah kalian semua ilallahi, kepada Allah, taubatan nasuha, dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya, taubat yang bagus. Jadi kemudian setelah di pelajaran ke-9 ini, setelah muallif penyusun kitab ini menyebutkan firman-firman Allah dalam Al-Quran, kemudian dilanjut dengan menyebutkan hadis-hadis yang menjelaskan tentang taubat. Waqala Rasulullah, di ini ada hadis, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waqala lan dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusannya Gusti Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha setuhune Gusti Allah Ta'ala maha luhur sapa Allah iku ya besutu jembaraken sapa Gusti Allah yadahu ing kekuasaane Gusti Allah bilaili ing dalem wayah rina, liyatuba supaya taubat sapa man sapa musi an-nahari wong kang agawe ala ing dalem wayah rina. Waya besutu lan jembaraken sapa Gusti Allah yadahu ing kekuasaane Gusti Allah binahari ing dalem wayah rina, liyatuba supaya
yen taubat sapa musiul laili wong kang agawe dosa ing dalem wayah wengi hatta tatlu'a sehingga muncul apa asyamsu srengenge min maghribiha saking arah nggon metune syams. Jadi hadis ini saya urai dulu ya. Hadis ini menjelaskan bahwasanya Rasulullah Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'an nahar. Sesungguhnya Allah itu yabsutu yadahu selalu menerima ya, artinya selalu menunggu. Bil-laili di setiap waktu malam, di setiap malam hari Allah itu selalu menunggu hambanya liyatuba musii'an nahar, supaya orang yang tadi di siang hari, pagi sampai sore hari itu melakukan maksiat, supaya dia itu bertaubat di malam harinya. Wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'al laili, dan juga Allah itu menunggu hambanya untuk bertaubat ketika waktu siang hari. Dari pagi sampai sore Allah itu menunggu hambanya untuk bertobat bagi mereka-mereka yang musii'ul laili, melakukan dosa di malam hari, hatta tatlu asyams, sehingga muncul matahari, hatta tatlu asyamsu, sehingga matahari itu muncul. Kemudian ini ada hadis lagi ya. Habis ini kita urai. Man taba qabla an tatlu asyamsu min maghribiha taballahu alaih. Ini ada hadis lain menjelaskan tentang man utawi sapa wonge iku taba taubat sapa man qabla an tatlu'a ing dalem sadurunge yen to metu apa asyamsu srengenge min maghribiha saking arah nggon metune asyams, taba mengko nerima taubat sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase man. Hadis ini menjelaskan tentang man taba qabla an tatul asyams. Barang siapa yang bertaubat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosanya, qabla an tatul asyams, sebelum matahari itu terbit dari tempatnya, kemudian maka janji Allah di sini Allah akan menerima taubat orang tersebut. Artinya apa? Di sini memberikan anjuran ketika sebelum matahari itu terbit, artinya dalam waktu subuh ya, kita setelah subuh itu kita itu bertobat kepada Allah dari maksiat-maksiat yang pernah kita lakukan selama ini. Maghribiha taballahu alaih, maka janji Allah akan menerima taubatnya orang tersebut, asalkan taubatnya itu sungguh-sungguh. Kemudian inti dari kesemua ini menunjukkan betapa pentingnya bertaubat itu kepada Allah. Allah adalah zat yang maha baik, yang maha menerima taubatnya seorang hamba. Kita urai di sini ya. Akan tetapi bukan berarti kita itu bisa mempermainkan Allah. Artinya apa? Ditaubat dibuat mainan, seperti itu. Artinya kita itu ketika taubat harus sungguh-sungguh bertaubat, mohon ampun kepada Allah setiap hari. Kenapa? Karena kita itu tidak tahu ada dosa itu yang disengaja, ada yang tidak disengaja. Kalau yang sengaja itu kita tahu kalau itu salah, kita masih bisa bertobat. Lah kalau kita itu tidak merasa itu salah, kan bahaya nanti kalau kita itu tidak tobat. Maka dari itu bertobat setiap hari, khususnya setelah sholat subuh atau sebelum sholat subuh, itu sangat dianjurkan. Baik, kita lanjut ya. Tinggal kalian tinggal kalian kita semua itu angan-angan ya.
angan-angan tentang mentadabburi dosa apa saja yang sudah pernah kita lakukan. Kita mohon ampun kepada Allah secepat mungkin. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata ya. Kemudian apabila ada salah dalam pembacaan, silakan memberikan masukan kepada saya, karena manusia itu mahalul khata wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah ya dan lupa. Akan tetapi bukan berarti kita itu dimaklumi untuk melakukan salah. Artinya apa? Sebisa mungkin untuk menyedikitkan gitu. Dan apabila sudah terlanjur salah, segera bertaubat. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kali ini bisa menjadi tambahan wawasan, tambahan ilmu. Mudah-mudahan ibadahnya istiqomah, kemudian selalu dalam keadaan suci ya, berwudu batal, berwudu lagi, supaya kita itu dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah. Semua itu bisa kita usahakan, karena takdir itu tidak ada yang tahu ya. Maka dari itu kita harus ikhtiar. Wabillahi taufiq wal mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Suaranya nanggung.